Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Ustadz Muhammad Haris SPDI sebagai Ketua MUI Kecamatan Pesan Hilir. Yang terhormat Grup Hapsi Desa Penyolongan, Grup Hapsi Desa Rata Panjang Hilir, serta Grup Hapsi Tanete, para alim ulama yang saya muliakan, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berhadir di tengah-tengah kita pada hari ini, ibu-ibu pengurus PKK Desa Penyolongan, serta ibu-ibu seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan limpahan rahmat Allah. Ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Haris SPDI. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Desa kita, Bapak Ardiansyah. Beliau ini kalau kita lihat di jumlah ahlil khair, orang baik-baik benar nih, orang paling rajin di majelis mujahid ini beliau ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua PKK dan rombongan Maulid Hapsi dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, kami nggak bisa menyebutkan satu persatu, habis kayaknya bahan ceramah untuk penghormatan biarnya. Tapi insya Allah kita semua mendapat rahmat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Para bapak, para ibu hadirin sekalian, patutlah kiranya pada kesempatan hari ini kita panjatkan puja puji syukur kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga sampai detik hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat, segar bugar, aman sejahtera, sementara orang-orang yang lain banyak yang terpapar karena virus corona, bahkan ada yang terdahulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun syukur alhamdulillah kita sampai detik hari ini masih bebas menghirup udara dengan segar dan gratis. Ini semua tiada lain limpahan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkat beliaulah, karena beliau adalah satu-satunya super champion muslim dan arsitektur peradaban dunia yang telah berhasil membangun pola pikir umat, yang telah berhasil membangun pola pikir manusia dari jalan yang dimurka oleh Allah menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita menengok sedikit, kalau tidak karena berkat Nabi Muhammad, apa jadinya kita? Harta begitu menumpuk walaupun setinggi gunung, istri walaupun banyak 10 butir, gudang begitu banyak,
Lalu kita tidak beriman, setelah mati apa kita kerjakan? Jadi taruhan pian semuanya ini, seandainya harta pian habis ludes diserahkan untuk maulid, belum bisa membalas pian. Belum punah jasa kita kepada Rasulullah. Karena apa? Ketika orang meninggal dunia tanpa iman, dan iman itu satu-satunya berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau man akhira kalamul la ilaha illallah dakhal jannah. Kalau akhir tutur kata ucapan orang bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah, insyaallah dia masuk surga. Tapi bagaimana mau masuk surga kalau sholat tidak sempurna, sholawat tidak manjur, dan tiada lain? Semuanya ini adalah berkat jasa satu-satunya, yaitu berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ulang mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ibu kita tahu dengan sifat Ar-Rahman ini, yang kaya, yang miskin, yang jelek, yang hitam, yang lontong, mohon maaf, istri Bugis, paling istrinya gitu aja weh. Karena banyak pada istri Bugis, belum di Jawa, hendak melafalkan bahasa Bugis udah gini, wah, kalau sampai belajar Bugis, Ben, kenapa? Awak tersupan, Ben, kesalahan menyambat, ketapaan orang, padahal lu hendak benar, rasa suka hidup berbaur sama orang Bugis. Makanya kada mau melepaskan sama orang Bugis, sama bininya Bugis juga. Cucu Haji Islam, ya, istri ulun cucu Haji Islam, anaknya Haji Nana. Nah, untuk jelas lagi, Ben, Haji Nana, anak Haji Nana yang kedua ya, bini ulun alumni Al-Falah, syukur alhamdulillah. Kembali lagi Ibu, dengan sifat Ar-Rahman yang artinya Maha Pengasih. Jadi Maha Pengasih ini semua yang hidup di dunia, yang kaya, yang miskin, yang jelek, yang apa jenis bentuk, macam, suku, ragam, warna, bentuk, jelek, dan semuanya ada nikmat Allah, diberikan yang semua. Tapi ketika Ar-Rahim dan sifat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Allah untuk Ar-Rahim, ini wabil khusus nanti di akhirat, diperuntukkan khusus untuk orang-orang yang beriman. Ibu tahu ya, dengan sifat Ar-Rahman, sifat kasih sayang Allah ini, Allah menciptakan nikmat 100. Dari 100 itu Allah mengambil 1 saja, yang 1 ini diturunkan di bumi, dibagi orang sedunia ini. Nikmat 1 aja. Kita bayangkan Ibu, dengan nikmat Allah yang 1, kita bisa merasakan betapa keindahan dunia yang kita rasakan, betapa indahnya kehidupan yang kita nikmati, betapa enaknya ketika kita makan perut lapar, apalagi duit ada, sate gulai iwak kare, duit ada perut kosong, kayak pembakal nih, banyak duitnya sih, setahun 1 miliar di sini, akan berduit orang. 1 M jadi anggarannya setahun. Nah, tahunnya anggaran semuanya masuk ke situ, gaji Pak RT, Pak RW, kemudian gaji tukang sapu, gaji pemerintah pembakal, gaji setahun sudah masuk juga ke situ. Kirain 1 M khusus pembangunan kabupaten, pembangunan desa, kada tambah 1 M lengkap, semua gaji aparatur desa masuk ke situ. Sama Ibu, kalau gitu 1 M bunyinya katanya. Tapi syukur alhamdulillah Ibu. Jadi kalau di dunia ini Ibu, kenikmatan yang semu, manakala pian kejar, kami dikejar semakin hilang. Kalau percaya pian, coba itu kan, kayak bakal nih, pas perut ada, dalam angan apa yang paling nyaman ini? Banyaknya duit, sapu nih. Kalau perlu ngajak bini yang tersayang, yang tercintai, kita ajak, wah, mengenang, waktu pengantin ngajar. Gak terlepas kata-kata, oh kasihku, sayangku, cintaku, wah. Jadinya gombal, binian suka palsu terus, kalau tujuan palsu-palsu.
Ya nggak Bu? Setuju yang palsu kalau ini? Biar kepada kadang belum buktikan sekarang. Satu, alis pen itu asli kalau lah. Pakai apa pen tambahan itu? Ada palsu lah. Tambah kalau? Pakai ini Bu, biasanya apa namanya yang pensil ini? Ya pen kan enggak, tapi banyak yang pakai Bu. Iya kan? Bibir asli kalau warnanya apa? Yang penpunya itu kalau? Mohon maaf ini banyak kata tahu belum sampaikan. Anak muda kita Bu, baik di SMA, Sanawi dulu mulai tahun 2010 sampai 2015 pengajar SMA, banyak di antara murid itu pakai gincu. Anak Sanawi ya, baru kelas 2 begincu juga. Rupanya kada paham anak-anak bujang nih. Lalu ulun kisah lu pada ya. Oh anak-anakku yang tersayang, yang tersinggunglah Bapak sampaikan kalau kalian tidak tahu. Ini Bapak kenapa? Taulah arti sebuah gincu. Orang yang bergincu itu simbol pada bujang. Gak percaya Pian? Aku ini juga ketua PKK nih, ini kemarin belum akad nikah kan pernah bergincu ini. Besok hendak kunjungkan dari sana dan famili kerabatnya. Wah, Bang sudah. Nah, tandanya apa itu? Nah, ujar pengantin anyar, ya Lailatul, ya Nawzul, ya Subhi Lamutla'i. Ini kenang-kenang pengantin anyar itu. Wahai malam, panjanglah engkau. Ya gitu kalau ya Lailatul, malam aja minta dipanjangkan kan Ibu. Ya Nawzul, wahai rasa ngantuk, sirnalah engkau, menjauh dulu engkau. Tuh pengantinnya kayak gitu kan. Ya Subhi Lamutla'i, wahai fajar, jangan dulu engkau berburu untuk muncul. Kehendaknya malam harus Nah itu gambaran pengantin baru. Jadi sudah pengantin baru ini kan ada di rumah sejam 2 jam bertelepon. Kalau percaya Pak polisi deh. Pak, di mana Pian sudah? Hanya 2 jam. Urusan ke pasar kemana? Cuma ada menikungnya. Berjanji sejam, sudah 3 jam pasar pininya telepon. Wah, kenapa? Rindu rasanya. Makanya kalau orang sudah rindu itu, syair Arab mengatakan nikmatul qulubi liqa'il mahbub. Bahagianya hati bila sedang berjumpa dengan sang kekasih. Wah, pengantinnya maklum. Pengantin jarak begitu. Pengantin hanya itu Ibu kalau baru berjalan-jalan gini, pada sengaja kan aku tutur kata suami pun macam, oh kasihku, saya mencinta. Kenapa? Karena duri, lembut tutur katanya. Nah, kita pengen pengantin hanya ini dikatakan sama hati. Jangan berubah rasa cinta ini. Kalau peringkatnya nomor 9 terus. Namun mohon maaf Ibu, kebanyakan juga laki-laki kalau sudah beranakan 10, lagi 10. Oh 2 aja kenapa? Luntur Bu ya? Nah gitu. Tahu bener Ibu pengalaman abahnya kan? Iya Om. Waktu pengantin nanya kesandung batu, kena duri, wah tutur katanya terucap indah di mulut sang suami. Wah kasih aku, saya bercinta. Kenapa sayang? Wah begitu 20 tahun sudah jadi kai-kai gugur. Waktu jalan-jalan ke pasar pinggir pantai kesandung, waduh apa jadi matamu di mana kita kamu aja batu singgah lalu ditabrak keluarga. Iya Om. Kenapa berubah kayak ini? Jangan kayak begitu, malah dikenang. Itu pengantin hanya rendah. Nah kembali lagi Ibu, mohon maaf. Oh, kan ketawa bener? Oh bener bener. Nah kemudian Ibu, mohon maaf. Sudah gincu palsu. Kemudian pupur lagi. Palsu juga kalau habis itu apalagi Ibu? Ya, ini masuk. Ini sudah asli tapi dimoles pulang. Yang ngerinya lagi mohon maaf Ibu. Yang ininya kurang mencomol pasangan dua. Iyalah baik ini Bu.
yang ininya kurang ganda dipasang juga, astagfirullahaladzim. Dikirain seksi banget. Sampai mohon maaf karena menukar apa namanya spon atau gabusnya untuk ini ada kok palsunya. Hadap nukar ke ada duitan. Tentunya pasang, mohon maaf, balon ibu. Balon yang dipasang di sini, tapi di BHI pas rupanya berjalan, saruan, panas-panas, di tengah orang tuan, meletup gue, jual aja. Yang kelihatan ketawa, yang kada kelihatan kenapa susupian karena sebelah ya. Pian keterlaluan banyak banget palsu. Para bapak ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum boleh niat menghibur pian lagi umat Rasulullah SAW. Tertawa hari ini, gembira menyambut kelahiran Rasul. Sifat Ar-Rahman itu, ibu, semua yang ada di dunia, baik Hindu, Buddha, Kristen, semua yang hidup di dunia diberi nikmat Allah. Cuman satu aja. Jadi Allah menciptakan nikmat Allah itu 100. Dari 100 itu Allah ambil sebuting aja, diturunkan di dunia, dibagi orang sedunia ini. Ini dengan nikmat Allah 1. Bandingkan ibu, nikmat 1 sudah begini indahnya kehidupan di dunia. Namun perlu kita ketahui, kenikmatan di dunia ini semakin dikejar, semakin hilang. Makanya kan contohkan pembakar. Pembakar ada duitnya, dia dipikir paling nyaman makan bakso. Wah, makan bakso, datang sama bininya. 1 mangkok rasa enak, nikmat. 2 mangkok, 3 mangkok, 4 mangkok, 5 mangkok, muntah kan. Hilang kenikmatan di situ. Ya nggak, Bu? Kalau tak percaya, praktekkan sholat. Praktekkan, kakak nyaman nih, Bu. Sama mereka, mereka itu keluar pentol, belum chatnya apa? Saking kebanyakan, dan itu gambaran kenikmatan di dunia itu. Ini kehidupan di dunia. Biar tahu, suami yang ada dan pilih jadi suami itu sudah yang terbaik di antara yang baik kan? Bagaimana indahnya kehidupan rumah tangga. Rasa bagaikan di surga. Bahkan kalau anak muda tahu nyaman orang berumah tangga, berdulu belum ketemu. Wah, kayak nggak didului, saking handaknya nyaman di rumah tangga ini ada tempat curhat. Dan sudah Allah pun beritahu. Itu kenikmatan. Dan hubungan yang sudah halal itu nggak ada beban. Sementara orang yang banyak dosa, kemana-mana dihantui dengan rasa salah, rasa dosa. Tapi kalau sudah halal dengan Allah ridha, berjalan di dunia ini lebih enak. Kembali lagi. Di dalam surat Yusuf itu ada kisah Nabi Yusuf, mungkin masih tahu kan? Singkat ceritanya, Nabi Yusuf itu tampannya luar biasa. Kalau ulun nggak ada ujung kukunya ibu, ulun yang jelek kayak begini, ada nilainya. Nabi Yusuf itu luar biasa tampannya. Bahkan singkat ceritanya pada saat itu diceritakan kalau ketampanan Nabi Yusuf ini sudah jadi buah bibir dari kaum Hawa. Bahwasanya Nabi Yusuf itu tampan betul. Bahkan Raja Permaisuri, seorang raja pada saat itu tergila-gila dengan Nabi Yusuf karena ketampanannya. Bahkan para gadis, para ibu ini karena yang belum tahu merasa penasaran, masa kata Nabi Yusuf itu orangnya tampan, menawan. Permaisuri yang cantik jelita, masa sampai terpesona, tergoda. Rasa nggak percaya Nabi Yusuf itu tampan. Singkat dicerita, pada saat itu orang-orang dikumpulkan di lapangan, kaum Hawa khususnya, diberikan 1 buah biji apel dengan pisau yang tajam, dipersilakan semuanya untuk mengupas. Pada saat konsentrasi mengupas apel, pada saat itu juga inilah siapa yang penasaran Nabi Yusuf, keluarlah Nabi Yusuf. Pada saat Nabi Yusuf keluar, semua ibu Hawa, kaum perempuan pada saat itu yang hadir terbelalak. 2 bola mata yang dia miliki masing-masing perempuan fokus melihat ketampanan Nabi Yusuf. Bahkan mau berkedip ini rasa sayang. Kenapa? Nggak mau hilang untuk kedip melihat ketampanan Nabi Yusuf. Bahkan pada saat itu tidak terasa ibu
yang semestinya apel yang dikuyak kulitnya ini bukan. Ini kulit daripada ini diiris-iris karena rasa terpesona takjub melihat ketampanan Nabi Yusuf. Kalau pengen bayangkan mungkin Bu mohon maaf, beliuran bawah dan atas. Udah dua pengen ketampanan ya kan percaya. Ketampanan Nabi Yusuf luar biasa. Ini kisah ibu di dunia dan nikmat Allah yang satu baru. Dalam sebuah riwayat ketika dunia nanti ini kiamat, berhampur berantakan, gunung meletus dan bumi pun akan dilipat oleh Allah. Maka nikmat Allah yang satu akan diambil oleh Allah, akan digabungkan dengan yang 99 yang masih disimpan oleh Allah, digabungkan dengan nikmat Allah yang satu, maka genap 100. Maka 100 inilah yang dipersiapkan kepada calon penghuni surga. Kita bandingkan sendiri ibu dengan nikmat Allah yang satu, sudah kita bisa betapa nikmatnya kehidupan di dunia ini. Betapa nikmatnya hubungan badan dengan istri baru satu itu ibu. Kita bayangkan bagaimana kecantikan bidadari surga nanti itu. Dan bidadari surga itu nanti semuanya itu menjadi mudah. Mulai Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, semuanya usianya dibuat kurang lebih 25 tahun. Jadi nenek-nenek, kakek-kakek gak ada lagi di sana. Kecantikannya luar biasa. Kalau di dalam kitab Tudzuratul Nasihin, walikulli sab'una minal huril 'ain ibu. Seorang laki-laki yang masuk surga itu disiapkan 70 macam, 70 bidadari, wa sab'una firasyan wa sab'una min alwani tu'an. 70 bidadari, walikul imra'atin sarirun mansujun bidur. Jadi 70 bidadari itu setiap satu bidadarinya disediakan satu ranjang yang terbuat dari intan emas permata yang indah, kemudian dilapisi dengan permadani yang bagus-bagus dan disediakan 70 macam hidangan makanan. Jadi di dalam surga itu nggak ada lagi ibu sholat, nggak ada lagi. Di sana yaumul jaza, hari balasan. Pokoknya tiap hari berdansaria, bersukaria dengan 70 bidadari yang cantik-cantik ibu-ibu. Kaum laki-laki. Mungkin ibunya protes, mungkin papa karena ketemu lah kira-kira sama laki yang di sana. Nah, kalau laki-lakinya itu memang soleh, insya Allah ibu, penjaga pria yang ada di surga itu ketampanannya lebih tampan suami ibu-ibu. Dan kecantikan bidadari-bidadari yang ada di surga itu, apabila istri kita masuk di dalam surga, bidadari-bidadari itu akan lebih cantik istri kita. Kalau kita masuk insya syukur alhamdulillah. Setengah jam mukadimah ini. Belum pembahasannya Bu, tegang benar, santai aja Bu. Santai Bu ya. Mungkin ibu-ibu bertanya, untuk apa kita ini tiap tahun memperingati Maulid Nabi? Untuk apa kita meluangkan waktu? Untuk apa ini dan itu untuk peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin bertanya Bu. Bahkan ada sebuah cerita di tanah Arab sana. Ada seorang muslim yang bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang sepasang suami istri ini bercerita kepada suaminya, ayah atau abah suaminya sendiri, kenapa orang Islam itu ininya akun-akunnya duitnya berhamburan, biasa apa itu tiap tahun diperingati, siapa itu? Bininya. Ini perempuannya bertakut sama laki. Apa maksud tujuannya itu? Berhamburan duit, jor-joran dipakai untuk selamatan. Siapa itu? Ujar suaminya. Ding, ikan sama kita lah. Tapi ulun tahunya itu kalau orang Muslim
Inya itu tiap tahun bangga, senang, suka, bergembira dia tiap tahun memperingati nabinya. Sementara kita bukan masuk agamanya. Oh begitu. Waktu siang hari saling bercerita, canda tawa suami istri orang Yahudi lewat begitu saja ibu. Tapi ketika malamnya tertidur, pada saat malam itu juga ketika tidur, sang istri bermimpi. Di dalam mimpinya itu dilihatnya rumah tetangganya. Kenapa keluar cahaya yang begitu terang? Cahaya yang begitu bersinar. Sehingga orang Yahudi ini penasaran. Maka datanglah. Anggaplah kalau semua situ orang Yahudi penasaran, ada apa rumah ini? Bersinar mengeluarkan cahaya, kenapa? Akhirnya penasaran, umpat dua pekerja di situ. Begitu masuk ke dalam rumah, di dalam rumah tetangga yang dianggapnya orang itu berselamatan berjor-joran duit itu, di dalam penghuninya semua wajahnya bercahaya. Bercahaya ibu, pokoknya nggak ada orang jelek di sana. Orangnya cakep semuanya, yang perempuan cantik-cantik. Seperti ibu-ibu rasa sejuk dingin melihat ibu, karena berjilbab semua, menutupi auratnya semua. Kalau di dalam pandangan Islam itu ibu, kalau ada seorang perempuan sudah mau menerima kehadiran laki-laki apel, bahasa itu apel malam minggu itulah, atau mohon maaf, perempuan kalau sudah mau berboncengan sama laki-laki bukan muhrimnya, ujar pandangan Islam kada suci lagi itu, walaupun enggak lebih dari itu. Itu pandangan Islam. Dan dalam rangka mendidik tarbiyatul Islam, kada boleh berboncengan kalau ada perempuan. Kalau ada pemuda biasanya, perlu juga Pak Ustaz, perlu apa? Pacaran. Nah, pacaran nggak ada di dalam Islam. Karena apa di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, janganlah mendekati zina. Mendekati aja nggak boleh, makanya berzina. Jadi pertanyaannya, di mana mendekati zina? Pacaran. Pacaran itu mendekati zina, dan tidak ada di dalam ajaran Islam itu pacaran, nggak ada. Yang ada al-ibahah nadrah inda khidbah, boleh melihat wanita lain dengan niat khidbah, mau melamar, begitu mau melamar. Sama ulun ini pendatang, pertama kali melihat calon istri itu di ruang tamu. Jujur ulun buka kartu, nggak ada kesempatan pacaran, cuman ulun dijemput orang. Pertama kali melihat, ulun mengambil pedoman al-ibahah nadrah inda khidbah, boleh melihat wanita dengan niat untuk khidbah, nggak apa. Dan pertama kali saya melihat calon istri itu di ruang tamu. Di dalam Islam mendidik, lakan nadrah wa alaika saniyah. Pandangan pertama itu halal. Yang kedua, yang tidak boleh. Kalau laki-laki sekarang melihat perempuan yang cantik, biasanya pada pekedip ya cuma sudah lewat sampai ke belakang, bisa-bisa kada tahu tiham pinjol dilihat, saking gantengnya itu. Kembali lagi, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai mana kisahnya tadi? Ketika orang itu bermaulid, di tetangga dilihat penduduk di dalam rumah itu kenapa bersinar semuanya. Bahkan orang Yahudi yang baru masuk ini melihat seseorang yang sangat tampan, menawan, lembut, beradab, berakhlakul karimah. Dan di dalam mimpinya itu bahkan menegur orang. Ibarat pembakar berkata, bakar, siapa orang yang tampan itu? Ujar pembakar, itu Nabi Muhammad. Betapa sempurnanya Nabi Muhammad itu, tutur katanya, bau harumnya, kemudian langkah tindak tanduknya sungguh menawan, sempurna betul. Bahkan terkesima dan ingin menegur Nabi Muhammad, sehingga perempuan Yahudi tadi itu bertakun lagi sama orang. Ibarat pembakar yang ada, wahai pembakar,
Siapa itu? Nabi Muhammad. Bolehlah seumpama ulun nih. Ulun itu orang Yahudi, bukan Muslim. Seumpama ulun menegur Nabi Muhammad itu boleh saja. Nggak apa-apa, si itu baik benar. Baunya harum, tutur katanya lembut dan lain sebagainya. Kenapa Pak? Kemudian sini, kalau begitu, kemudian si perempuan tadi maju, kemudian menegur, wahai Nabi Muhammad, begitu menoleh, sangat disanjungnya Bu. Orang Yahudi menyapa itu dengan tutur kata, tingkah laku, perilaku dan sambutan yang sangat terhormat, sehingga perempuan Yahudi itu terpesona dengan adab daripada Rasulullah SAW. Seketika pada saat itu cerita habis, terbangun dari tidurnya kurang lebih jam 1:30 malam. Terbangun langsung mengingat-ingat, merenungi, menghayati daripada mimpinya ketemu Rasulullah tadi, sehingga orang Yahudi ini masuk Islam, tapi masih disembunyikan. Pada malam itu sudah masuk Islam karena orang Arab kan ini apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini masuk Islam. Setelah itu tidur yang kedua ini terbangun hingga sampai kesiangan. Bangun kesiangan kurang lebih bangunnya jam 9. Nah begitu terbangun dia duduk, bagaimana dan kayak apa menyembunyikan keislamannya ini. Dia takut-takut dimarahi sang suami. Takut-takut dimarahi sang suami. Sehingga istri ini pelan-pelan, pokoknya ini sudah masuk Islam. Begitu keluar, nggak tahunya suaminya ini sudah memanggil orang untuk bersesimpul. Artinya apa? Bersih-bersih, menyiapkan kerok dan lain sebagainya, sehingga sang istri terkejut. Loh, bah, kenapa pian ini tumben pagi ini pian bersesimpul? Karena biasanya pian ini, kenapa pian mengira orang? Ini kok pasang teror sudah? Apa jawaban sang suami? Oh istriku, aku nanti malam mau mengadakan peringatan Maulid. Loh, makanya pian non Muslim. Aku sudah masuk Islam setelah kamu masuk Islam. Loh, siapa pian memberitahu? Aku diberitahu Rasulullah setelah kamu masuk Islam. Mimpi itu berlanjut sama ulun. Rupanya suaminya juga ditemui oleh Rasul. Oh, ibu merinding itu bulu-bulu. Rasa merinding ibu kok bisa. Jadi itu Yahudi ibu. Itu boleh Rasulullah dengan lemah lembut dan lain sebagainya sehingga masuk Islam. Akhirnya dua-duanya ibu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tiada lain berkat bulan mau orang Yahudi itu bisa masuk Islam. Ada cerita yang menarik juga ibu. Di dalam riwayat Abu Lahab ini adalah orang kafir, orang yang sangat benci pada Islam. Dan orang ini dekat Rasulullah, ini paman Rasulullah. Dan Abu Lahab ini dalam sebuah riwayatnya seumur hidup kafir orangnya. Seumur hidup Abu Lahab ini kafir. Namun ketika Nabi Muhammad ini terlahir, hatinya gembira, hatinya senang menyambut. Bahkan Suwaibatul Aslamiyah, budaknya yang memberikan kabar itu dimerdekakan hingga menjadi Islam. Karena sangat gembiranya pada saat itu membekas sampai dalam sebuah riwayat Abu Lahab ini kalau di hari kiamat ini masuk neraka selama-lamanya karena kekafirannya. Namun berkat ada rasa mahabbah, rasa suka, rasa cinta menyambut kelahiran Rasulullah, setiap hari Senin ibu siksa nerakanya
ringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua jari-jarinya ini bisa diminum. Ini contoh orang kafir. Seumur hidup sekali saja ibu memperingati kelahiran Nabi. Kalau kita kembalikan, kita insya Allah orang yang beriman, insya Allah sholat 5 waktunya dijaga, tiap tahun melaksanakan peringatan Maulid, ada undangan sering datang, kemudian tiap pertemuan PKK mungkin diawali dengan Maulid Habsyi dan lain sebagainya. Bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita diakui umat Rasulullah dan kita berharap seperti hari kiamat mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nampak di dalam Simsud Duror itu ada tadi dibaca ibu mungkin kan. وَكُلُّ دَابَّةٍ لِقُرَيْشٍ نَطَقَتْ بِفَصِيحِ الْعِبَارَةِ مُعْلِنَةً بِكَمَالِ الْبِشَارَةِ وَمَا مِنْ حَمْلٍ حَمَلَتْ فِي ذَلِكَ الْعَامِ إِلَّا أَتَتْ فِي حَمْلِهَا بِغُلَامٍ مِنْ بَرَكَاتِ وَسَعَادَةِ هَذَا الْإِمَامِ. Ini kebesaran loh ya. Pada saat itu menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya setiap binatang ternak orang-orang Quraisy itu seakan-akan memberi pengumuman, seakan-akan mengeluarkan kata-kata dengan fasihnya, bahwasanya setiap wanita yang hamil pada tahun itu niscaya lahir dengan semuanya laki-laki. Dan itu min barakati wa sa'adati hadzal imam, mendapatkan keberkahan dan keberuntungan daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Ini saking menghormatinya. Makanya biasanya ayat yang dibacakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, gitu Ibu ya. Bahwasanya betul-betul baginda Nabi Muhammad SAW itu menjadi suri tauladan yang bagus. Ini dibuktikan Ibu, Rasulullah itu punya gawian, punya bahasa kita, punya raguan. Apa raguan Rasulullah? Rasulullah itu hampir tiap hari memberi makan orang kafir yang buta, yang suka mencaci maki orang. Kuat nggak pian kira-kira? Ini Rasulullah. Dalam sebuah riwayat coba cerita, di dalam sejarah itu ketika Rasulullah sudah wafat, maka terpilihlah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini beliau terpilih menjadi khalifah yang pertama kali, dan semua kebijakan Rasulullah yang biasa dilakukan Rasulullah sudah dikerjakan. Namun masih tanda tanya, rasanya belum sempurna apa yang dilakukan Rasulullah kalau belum menemui istri Rasulullah. Maka khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, beliau menemui istri beliau. Ketika diketuk, Assalamualaikum, dibuka. Yang ada Siti Aisyah. Aisyah itu adalah putri beliau dan tiada lain adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai istri Rasulullah, engkau telah tahu bahwasanya ayahmu terpilih sebagai badal, sebagai pengganti daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan abah ini rasanya sudah dilakukan semua apa yang jadi kebijakan Rasulullah. Namun hati selalu bertanya, belum genap, belum sempurna manakala aku belum tanya kepada kamu sebagai istrinya. Kira-kira apa yang belum aku kerjakan sebagai kebiasaan Rasulullah? Apa? Ujar Siti Aisyah, wahai ayah, Rasulullah itu kebiasaannya beliau di sana. Di sana ada pasar. Di pasar itu ada orang buta. Kerjanya meminta-minta. Beliau kalau ada di kampung, pokoknya beliau ini selalu memberi makan. Tidak hanya memberi makan, tapi disuapi dengan tangannya. Wah, benar-benar ini Abu Bakar nih. Tapi mau tidak mau, ingin melanjutkan perjuangan baginda Rasul sehingga beliau pergi ke pasar.
Setelah pergi ke pasar, mencari di mana ini. Katanya di pojok, di pinggir toko orang buta meminta-minta. Dicari-cari, ketemu. Orang yang buta, dia orang kafir, Ibu. Orang kafir, buta, meminta-minta. Kemudian Abu Bakar datang, membawakan nasi sebungkus. Kemudian disapa, Pak, aku datang hari ini membawa nasi, mau memberi makan engkau. Ujar orang buta itu mau. Apa? Mau memberi makan. Kada usah. Kenapa kada usah? Ulun merindukan seseorang. Sudah 3-4 hari ini aku tunggu. Biasanya orang itu menyuapi aku. Orang itu tutur katanya lembut, orangnya santun, ramah tamah, orangnya sangat mempesona. Sudah 3-4 hari aku merindukannya. Apa jawabannya? Iya, orangnya hari ini nggak bisa datang. Aku yang mewakili. Nanti dulu, belum percaya. Iya, kemungkinan orang itu nanti hari kelima pun nggak akan datang. Diwakilkan oleh aku. Oh begitu, akhirnya terpaksa. Akhirnya dibukakan nasi, disuapi. Sebelum habis Ibu, Abu Bakar menyuapi. Kemudian diminumi. Setelah itu mau pamit. Pak, pian sudah ulun makani, sudah ulun minumi, dan ulun pamit mau pergi. Setelah baru mau melangkahkan kaki, tangannya dipegang. Nanti dulu pian, jangan pergi dulu. Kenapa? Aku berpesanlah, hati-hati sama Muhammad. Muhammad itu tukang pembohong, pendusta. Hati-hati, kamu kena sihir. Pokoknya habis kata-kata untuk menjelekkan Muhammad itu disampaikan dipesan oleh Abu Bakar. Mendengar begitu marah, bukan main Abu Bakar. Apa kamu bilang? Kanda, aku cuma pesan itu aja. Hati-hati kamu sama Muhammad. Pokoknya dengan pesan yang jelek-jelek semuanya untuk Nabi Muhammad. Langsung Abu Bakar ini apa kata? Pak, asal pian tahu Pak lah, pian bapak ada 3 hari 4 hari merindukan orang itu. Pian puji orang itu. Tutur katanya santun, lembut, ramah tamah, baunya harum. Tahulah penyak tunggu-tunggu itu. Siapa? Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sekarang sudah meninggal. Mendengar yang demikian Ibu, siup langsung orang itu. Kenapa? Merasa belum bisa membalas jasa. Dan itu Ibu diragu oleh Rasulullah puluhan tahun sudah. Bayangkan Ibu. Nah, sekarang kita kembalikan Pak Pembakar. Kira-kira Pak Pembakar, pian membawakan nasi, meragu sudah puluhan tahun, diberi makan, tapi setiap habis makan, namanya orang buta itu kada tahu, kada kenal sama Nabi Muhammad. Anggaplah ini pembakar belum makan, yang memberi makan ini orangnya pembakar, orangnya baik benar, baik benar makannya. Yang diberi makan orang buta, orang kafir. Setiap kali diberi makan kenyang, mau pulang dipesani pembakar. Belum pesanlah hati-hati sama Muhammad. Muhammad itu pembohong. Padahal orang yang padanya sini nih orangnya. Dan mohon maaf lain-lain. Yang masuk kisah Rasulullah itu sendiri. Yang dimaksud itu. Dan rupanya sudah puluhan tahun setiap habis makan dipesani. Ditabahnya luar biasa Nabi Muhammad ini. Coba bayangkan itu. Kira-kira pembakar tahan nggak sama? Kira-kira saat benar kamu kira-kira saya pakai kan? Masalahnya apa? Sudah diragu Ibu, diberi makan berterima kasih kada. Ini disuapi langsung, dikasih minum sama mereka. Habis itu tapi kita dicaci maki. Berterima kasih kada. Ujar bawa. Kira-kira nahan emosi. Nah itu gambaran sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sampai siup Ibu. Karena kau merasa belum bisa membalas jasa, sudah ditinggal meninggal. Bahkan beliau mau disuapi orang nggak mau. Kenapa? Lain yang datang ini. Beliau merasa sudah rasa enak betul. Beliau itu
tutur katanya lembut, santun, ramah tamah, akhlakul karimah, baunya harum, harum terus beliau, dirindukan terus beliau. Nggak tahunya dirindukan sudah meninggal. Subhanallah. Nah ibu, kita ini sudah ditinggal Rasulullah. Jadi makanya kita ini hati-hati ibu. Zaman sudah akhir. Nah, ulun berpesan. Kurang 10 menit ikut 1 jam ulun lihat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, karena ini banyak perempuan, ulun kasih amalan ibu-ibu. Ini langsung dari Rasulullah. Mau enggak, Bu? Tapi kada tahu pengen praktekkan apa enggak ini. Kata Rasulullah, "Idza ghasalat al-mar'atu siyaba zawjiha kataballahu laha alfa hasanatin wa ghafara laha alfa khati'atin wastaghfara laha kullu syai'in tala'at alaihi syamsu wa rafa'a laha alfa darajatin." Ini amalan kaum, khusus kaum Hawa. Maka kalau usah ini amalan tidak peduli, karena khitobnya sasaran ke perempuan. Apabila ada seorang perempuan, seorang istri mau mentapasakan baju suaminya, wah nanti bakal berani ditapasakan bajunya suaminya nih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menulis secara otomatis. Kalau pengen mau menggawe, langsung Allah tulis berapa? Alfa hasanatin, 1000 kebaikan ibu dapat. Tidak hanya itu, ada bonus. Wastaghfara laha alfa khati'atin, 2000 kesalahan dihapus ibu oleh Allah. Tidak hanya itu, wa kullu wastaghfara laha tal'at al-syamsu, segala sesuatu yang kena sinar matahari, mulai ujung sana ibu, matahari muncul, sudah keluar sinarnya, yang disinari itu semuanya memintakan ampun, membacakan istighfar kepada orang yang mau mentapasakan baju suaminya itu. Tidak hanya itu ibu, bonusnya lagi wa rafa'alaha alfa darajatin, dan diangkat derajatnya di surga 1000 derajat. Syukur alhamdulillah. Sungguh mulia ini amalan. Namun ibu mohon maaf, kalau pian sarik sama laki, nah itu bahayanya ibu. Nyaman-nyaman laki-laki makanan dimamai juga. Ini keterlaluan, makan jangan banyak-banyak, anaknya ditinggalin. Makan belum mencapai nasinya kok mamai dulu sudah. Biasanya ibu mohon maaf, laki yang mencariakan duit, ya, kalau sudah kesaruan ibunya, bajunya syar'i, jilbabnya sesa, ini musim apa? Sesa ya, sesa ya. Harganya berapa? Itu 800-900, ada yang 1 juta bu ya, jilbabnya aja. Yang mencarikan siapa? Laki. Tasnya branded pokoknya, bermerek. Sepatunya, wah rasanya pembelian mulai ujung rambut ujung kaki mahal seberataan. Itu kalau saruan, setrika, pokoknya ibarat laki ini sudah tuntung setengah jam menunggu pian-piannya nih. Ibu-ibunya ini berdandan berkomedo lah, pipinya apa itu, pipi kuring merah kuring hijau seperti hah? Oh iya kak, kada tahu kita nih berarti nih jenis kosmetik pun dipasang semua. Sini pipi biasanya merah kuning hijau. Parfumnya kanan kiri. Wah, itu kalau kesaruan. Pas kena di rumah, baju daster ketiak belobak, habis menyambal, muka bermasker hitam. Waktu laki uyuh hendak juga, I want to kiss you. Tahu bu? Hendak juga laki mencium. Ada kalah ibunya. Pasti mukanya lagi astagfirullahaladzim. Buang masker tinggal matanya aja tinggal. Ada kalau masker hirang ini
Astagfirullahaladzim. Lihat baju ketiak gelombang dicium bau bawang. Astagfirullah ibu, kasihan suami. Suaminya menukarkan mahal-mahal. Nyamannya laki orang melihat baju. Warungnya. Pas laki. Cuma laki sabar, nggak mau. Seperti Rasulullah. Tahu? Rasulullah membimbing istrinya berbuat salah itu sungguh lembut. Ini tak iman di umat. Suatu ketika istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu didatangi Rasulullah. Ya Humairah. Humairah itu sebuah pujian untuk istri tercinta Rasulullah, yang artinya kebiasaan orang Mesir itu wahai kemerah-merahan. Kalau kita suami sering menghibur istri itu dengan kata-kata, oh kasihku, sayangku, cinta kepadamu. Bini terasa bohong nggak? Enggak, menghibur. Kata juga Ben yang palsu-palsu. Coba Ben masaklah kebanyakan garam. Makanya lah bini masak kebanyakan garam. Pas mencicipi ngomong jawab itu terus terang Ben. Kenapa masakan masih wah bisa saring bini. Tapi kepada itu ya Anda dia punya. Padahal rasanya sendiri ya rasanya soal itu. Rasulullah pernah juga menghadapi istri yang salah ini karena pada saat itu panik, Siti Aisyah mungkin uyuh dan lain sebagainya, dan di luar dugaan Siti Aisyah ini dalam sebuah riwayatnya ketika diminta membuatkan kopi baginda Rasul dibuatkan ke dapur, tapi yang kita tahu itu beliau pakai gelas kopi diseduh, tapi bukan campurannya bukan gula, campurannya garam. Ini ibu pelajaran ibu, menaruh tempat jangan sama. Kalau perlu ditulisi ibu, ini terasi, ini garam, ini gula, ini apalagi, ini khawatir. Ini kejadian pada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang singkat ceritanya, beliau membuat kopi bukan gula tapi garam yang dimasukkan. Kemudian setelah diseduh, kemudian dengan kata-kata manis juga beliau ini. Kopi diseduh. Habis itu beliau sajikan, wahai baginda Rasul, suamiku tercinta, silahkan aku buatkan kopi untuk suamiku tercinta. Kata Rasulullah, aku minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini segar buah alhamdulillah. Tapi kalau prakteknya kopinya Rasulullah tadi itu kopi campur garam. Begitu diseduh Bismillahirrahmanirrahim, diminum beliau rasanya lain. Apa rasanya Ben? Bayangkan kopi rasa garam. Masihnya minta ampun waktu itu. Namun Rasulullah mohon maaf, jangankan marah, selalu wajah bergeser untuk tidak senyum. Karena beliau tetap senyum. Bagaimana sebelum minum dengan setelah minum, bahkan lebih senyumnya beliau itu Rasulullah. Jadi setelah merasakan gitu, seakan-akan tidak ada apa-apa, minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seakan-akan dari kejadian itu, kemudian Rasulullah mendidik istrinya ini. Wahai Humairah, oh kasihku sayangku cinta, mari kita nikmati satu gelas kopi. Apa jawaban beliau? Jangan wahai Rasulullah, ini aku buatkan khusus untuk suamiku tercinta. Dalam benak Rasulullah, wah katanya mau mencoba ini, apa caranya ini? Akhirnya tutur kata diperlembut lagi. Wahai istriku tercinta, mari kita mengenang masa lalu waktu pengantin baru. Mari kita nikmati segelas kopi di pagi hari. Kita pengen satu gelas kita nikmati berdua. Karena serasa Siti Aisyah digiring untuk bisa mencobanya, akhirnya dicoba. Mau habis Bu. Setelah diminum di situ merasa
Yang malu Siti Aisyah sendiri langsung menunggu. Wahai suamiku tersayang, wahai baginda Rasul, mohon maaf, mohon ampun, minta ridho dunia akhirat. Enggak sengaja. Kenapa kata Rasulullah? Kata Bapak. Tutup air lambut manis. Kenapa mau marah sih? Belum tak mencoba nih, maka kira-kira bakal bini makan kopi bukan gula dimasukkan garam. Kayak apa reaksinya? Bisa pecah belah gelas. Wah, saya nggak tahu lagi. Tapi bukan benar, semua santai dia. Insya Allah sah. Kalau kada sabar pecah juga. Nah ibu, nah ini adalah sesuai dengan ayat yang dilantunkan di Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik bagi Rasulullah. Makanya dalam hadis itu ibu, mohon maaf ibu ya, perempuan ini rata-rata mempunyai kelebihan. Ibu tahu apa kelebihannya yang terkenal di kalangan ibu? Apa ibu? Apa ibu? Hah? Bukan. Perempuan ini mempunyai kelebihan yang banyak. Dengan mulutnya apa bu? Apa? Kelebihan perempuan itu apa kira? Ada mendengar dulu. Apa dengan mulutnya? Oh, sarik-sarik. Berarti cara. Nah ini ibu hati-hati. Laki-laki ini kalau melihat biniannya cerewet, usang ibu. Betah di rumah. Ibarat wadah banyak itu di hadapan sudah. Enggak rasanya. Paham dia ibu? Hati-hati dia. Yang ibu-ibu, khusus ibu-ibu yang cerewet sayangi suami. Ada sebuah cerita ibu. Jadi sepasang suami istri ini punya bini cerewet minta ampun. Pokoknya tetangga ini jadi saksi pokoknya. Kedengaran tangtung-tangtung biar ada pecah. Kelahi terus. Tokek, cicak, kuda yang dipunya jadi saksi hidup itu. Suatu ketika suami yang sering kena untung bininya hambar bu. Jadi sang suami ini ngomong berdiri pada saat itu naik kuda. Ketika mau naik kuda, dilihat bininya. Ya kemana? Pian? Jalan-jalan. Kemana? Mau ikut diri. Tamunya. Dia merasa salah. Nah, sebetulnya pilihannya ini ngomongnya terus. Masanya umpat teman. Ayo aja. Saking sabarnya lakinya. Naik ya. Lakinya naik di atas, belakang perempuan. Begitu naik kuda berjalan, ujar kuda saling menunduk nih. Hendak membalaskan bini yang cerewet ini kayak apa caranya? Kuda yang membalas. Ujar kuda, pas benar. Itu ada sumur tua itu. Hendak mencemurkan ini binian. Kudanya itu yang ada tahan. Orangnya, rupanya suaminya beriman. Kira-kira rancak menghadiri majelis taklim ke pembakar. Begitu dekat, parat sama sumur tua itu dijungkitakan di kaki belakang, sehingga istri yang duduk di belakang suami jatuh ke dalam sumur itu. Nah, ini ujian berat. Kalau suaminya kada beriman, alhamdulillah, bini mati kan, bini pula. Kalau orangnya kada beriman, makanya kalau orang mencari calon menantu, cari suami yang beriman. Ini ceritanya orang beriman ibu. Ini kayak apa dan bagaimana? Kata bini ulang ini. Akhirnya singkat dicerita karena ceritanya itu sudah kadap ibu. Di suasana sudah mau maghrib sudah kadap karena tempatnya agak di hutan. Tali itu dijulur. Setelah dijulur, ujar lakinya, "Ma, itu ada tali sudah terjulur ke bawah. Kalau kena pegang nanti aku angkat." Ya katanya. Iya. Begitu tali sudah sampai di bawah, begitu diangkat ke atas, perasaannya sudah berat. Namun ketika sampai di atas sumur, bukan istrinya yang keluar, jin yang keluar. Kamu ini siapa? Aku jin penunggu sumur sini, sudah ratus. Kenapa kamu yang keluar?
mana biniku? Wah, ulun hanya 5 detik. Mamai di bawah kada tahan orang buka betul ulun. Naik ke atas. Ben cerita ini bisa lah Bu menalar ke depan. Jin Bu penunggu sumur. Hanya 5 detik. Biniannya mamai di bawah kada tahan. Pedulunya naik. Belum anu dia lawas di mamai. Nah sekarang kalau laki satu kasur, satu rumah, satu ranjang, satu guling, dia ngomongin terus rasakan kayak apa? Sungguh sangat berdosa kalau istri menyakiti laki. Nah, mana benar laki? Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Muslim disebutkan, ya ma'asara nisa, tasaddaqna waqtirna al-istighfar. Fa inni ra'aitukun aktsara ahlin nar. Wahai kaum Hawa, wahai perempuan, perbanyaklah baca sedekah, perbanyaklah baca istighfar, karena aku telah melihat penduduk neraka yang paling banyak kaum perempuan. Ayo Bu, aku biar. Faqalat min najazlah. Kemudian salah satu majelis Rasulullah protes bahasanya, betakun, ya Rasulullah, wa ma kunna aktsara ahlin nar. Wahai baginda Rasul, kenapa golongan kami kaum perempuan menjadi pembanyaknya penghuni neraka? Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah tersenyum manis jawab beliau, tuksirna la'na wa takunna asyir. Penduduk neraka yang paling banyak perempuan itu bukan sembarang perempuan, tapi perempuan yang tuktirna la'na itu banyak mencaci maki sama laki. Jadi Ibu yang suka berani kepada suami itu bagian daripada tanda calon penghuni neraka. Watakulna asyir, dan penduduk neraka paling banyak perempuan. Biasa perempuan bukan perempuan kami ibu-ibu, insyaallah ibu kami doakan menjadi wanita-wanita saleh, wanita-wanita calon penduduk surga. Amin amin ya rabbal. Pesan ini Ibu, layani suami yang terbaik, layani dengan semaksimal mungkin, sesuka-suka mungkin, jangan sampai menyentuh perasaannya. Karena apa? Ibu? Itu tugas pian. Tugas pian, jangan protes baik suami ataupun istri menemukan masing-masing pasangannya itu ada kekurangan. Sadarlah kita hidup di dunia, walaupun kita nih suami kawin mau 100 kali, mau 1000 kali, ada aja nanti kekurangannya pada diri istri. Kenapa? Karena memang manusia itu jauh dari kesempurnaan, banyak kekurangan. Wajar. Iman al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu salah dan lupa, wajar. Jadi kalau ada masing-masing pasangan nanti ada yang kurang sempurna, maka kekurangan kesempurnaan itu rasa cinta dan kasih sayang yang memenuhinya di situ. Bukan harus protes. Pian kan begini-begini, udah cerai. Nah, cerai wajib urusannya. Pian mau babini pulang, mau belaki pulang, mau 100 kali, bahkan mau lagi kekurangannya. Kenapa? Itulah manusia. Sifat manusia itu jauh daripada kesempurnaan dan gak ada yang sempurna. Sudah yang ada disyukuri alhamdulillah. Kayak apakah bentuknya bini kita? Yang penting sudah kawin, itu jodoh kita yang terbaik buat kita semua. Syukur alhamdulillah. Para bapak, para ibu hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ingin sebetulnya kami melanjutkan lagi pengajian ini, namun kita lihat 1 jam lebih sudah. Mungkin hanya ini Ibu yang bisa kami sampaikan. Salah khilaf, mohon beribu-ribu maaf atas segala kekurangan dan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian. Bila ada sumur iladan, boleh kami numpang mandi. Bila ada waktu dan kesempatan panjang, insya Allah akan kita sambung kembali. Bila ada sumur iladan, boleh kami numpang mandi. Bila ada waktu dan kesempatan panjang, insya Allah kita akan ketemu lagi. Akhirul kalam, hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal 'inayah wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سيد المرسلين عندك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفين سرك وحمل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل مواطن من مواطن القرب ومظهر قاسم أمدادك في عبادك وسائق إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرفه مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أسرارنا وتغربتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وأن تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المؤذن ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا وبرسولك وما جاء من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المظلم منا بالغفران أن تقابل المظلم منا بالغفران أن تقابل المظلم منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل